Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada teman kalian yang sedang sakit, marilah kita doakan agar teman kalian cepat sembuh dan bisa dapat belajar secara daring kembali. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan menerangkan tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1, yaitu subtema hewan sahabatku. Di Asia Tenggara, hewan dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Hewan di Asia Tenggara meliputi harimau, singa, ikan tuna, gajah putih, dan burung takur. Gajah putih. Kita akan membahas tentang gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh negara Myanmar, Kamboja, Thailand. Gajah putih juga dijadikan julukan di negara Thailand. Yang kedua yaitu ikan tuna. Ikan tuna ini ada di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah perairan yang sangat luas, sehingga negara Indonesia ini dijuluki sebagai negara maritim, yaitu sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Di lautan Indonesia terdapat potensi perikanan yang sangat besar, yaitu ikan. Yang kedua, ada burung takur di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara Malaysia. Yang ketiga, yaitu ada perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, dan burung. Vivipar hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, dan lain-lain. Ovovivipar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya buaya, paus, dan anakonda. Untuk apa hewan berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak. Semua makhluk hidup itu berkembang biak. Tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Jadi, semua makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Kondisi geografis di Asia. Di Asia Tenggara terdapat 10 negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan minyak dan gas alamnya. Brunei memiliki pendapat per kapita tertinggi karena gas. Yang kedua, ada Filipina. Filipina ini memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Menjadi negara yang berhasil, menjadi salah satu negara yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Hasil pertanian yang diekspor adalah nanas, padi, gula, dan yang ketiga ada negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia bermata pencaharian bertani. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu. Indonesia sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.
Keindahan alam Indonesia menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata karena banyak turis mancanegara yang datang ke. Selanjutnya ada negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian yang besar padi dan kayu. Selanjutnya adalah Laos. Karena Laos berdekatan dengan Kamboja, dengan Sungai Mekong, maka mata pencahariannya juga. Sekarang Malaysia. Malaysia mempunyai mata pencaharian pertanian, pertambangan, dan industri. Perdagangan internasional merupakan kegiatan Malaysia yang berkembang pesat. Barang yang diekspor yaitu peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Myanmar. Mata pencaharian warga negara Myanmar adalah pertanian, perkebunan, pertambangan. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar. Singapura. Singapura merupakan kawasan paling maju di kawasan ASEAN. Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura ini negaranya kecil, tapi dia bisa maju. Thailand. Thailand adalah penghasil padi terbesar. Penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata karena keunikan bangunan budaya Thailand menjadi daya tarik di bidang pariwisata. Julukan negara Thailand yaitu 1. Negara Gajah Putih, lumbung padi Asia karena sebagai penghasil padi terbesar, dan negara 1000 pagoda karena di Thailand itu terdapat banyak pagoda. Vietnam, bidang ekonomi di pariwisata dan turis. Bidang pendukung jasa, perhotelan, restoran, dan transportasi. Sekarang kita belajar diagram Venn. Di sini ada 2 negara, yaitu Indonesia dan Thailand. Di bagian Indonesia, di sini ini minyak dan gas bumi. Di sini, di Thailand, perkebunan, pertambangan, dan industri. Dan di bagian ini adalah yang sama. Kalau Indonesia dan Thailand sama-sama di bidang pertanian, maka kalian tulis di sini, di bagian ini. Indonesia dan Thailand sama-sama ada di sektor pariwisata. Pariwisatanya juga di sini. Nanti ini menandakan Indonesia juga di bidang pertanian, Thailand dan juga di bidang pertanian. Pariwisata, Indonesia juga di bidang pariwisata, Thailand juga di bidang pariwisata. Untuk mengisi ini adalah sektor yang sama antara 2 negara tersebut. Nah, jelas ya. Nanti kalian memilih 2 negara ASEAN selain Indonesia dan Thailand untuk dibandingkan. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sebaliknya, kegiatan impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Bu Guru kasih pertanyaan. Bu Guru mohon kalian menjawab pertanyaan ini dengan benar. Kalau kalian sudah melihat videonya, pasti kalian akan bisa menjawab pertanyaannya dengan
Benar. Kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.